Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Warga pendatang yang hilang di Kabupaten Yalimo ditemukan tewas dengan sejumlah luka panah. Pekerja proyek di Kabupaten Yaukimo kritis karena dianiaya belasan orang. Diduga karena cemburu, pemuda di Mimika tega membunuh seorang pria yang tidak ia kenal. Polsek Mimika Baru meringkus seorang pemuda di Timika akibat terlibat kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. OG ditangkap karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan pemuda atas nama Dias Ardiansah Wakum meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi akibat kasus cemburu. Menurut keterangan Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut Yuda Pratama, pelaku mendatangi rumah kos korban dan langsung menganiaya korban. Korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan langsung menikam atau menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang telah disiapkan oleh DH alias OG. Tusukan tersebut mengenai tubuh di bagian bahu sebelah kiri, sehingga korban jatuh, tersungkur, kemudian sempat juga melarikan diri. Nah, pada saat setelah melarikan diri, kemungkinan karena kehabisan darah, korban meninggal dunia. Saat ini pelaku ditahan di rutan Polsek Mimika Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau dapur dan celana korban yang digunakan saat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 25 tahun. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang bocah berusia 4 tahun di Merauke menjadi korban asusila oleh orang tak dikenal di rumahnya pada hari Minggu. Korban saat itu sedang keluar untuk buang air kecil di belakang rumah. Tiba-tiba pelaku datang dan menyekap korban, lalu membawanya ke kawasan pekuburan. Setelah melakukan perbuatan bejat, pelaku meninggalkan korban begitu saja sendirian tanpa busana. Keluarga dan warga yang cemas akhirnya menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait diduga pelaku. Jadi kronologis kejadiannya pada saat sekitar jam 3.45 korban merasa ingin buang air kecil sehingga dia keluar dari rumah ke kamar mandi. Pada saat keluar disekap langsung oleh diduga pelaku dan dibawa ke kuburan. Nah, orang tuanya cari cek karena lama tidak ada di kamar mandi sehingga mengajak masyarakat atau keluarga di sekitar situ untuk melakukan pencarian. Polisi kini masih memburu pelaku. Polisi mengimbau pelaku menyerahkan diri karena identitasnya sudah diketahui. Polisi juga mengimbau orang tua waspada dan rutin mengawasi pergerakan anak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tujuh pelajar SMA salah satu sekolah di Merauke dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, bukan karena narkoba atau perbuatan kriminal. Mereka terjaring razia karena berkeliaran di luar sekolah saat jam belajar. Pihak sekolah terpaksa meminta bantuan Satpol PP untuk mengamankan siswa karena diduga mereka ini kabur dari sekolah karena tidak mau mengikuti upacara hari Senin. Anak-anak ini yang sudah mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, bukan hanya 1, 2, 3 kali, tapi mungkin lebih dari 10 kali kita sudah kasih peringatan, kita sudah kasih panggilan, tapi akhirnya juga mereka ulangi lagi dan ulangi lagi. Jadi tadi itu mereka
tidak mengikuti upacara, mungkin tidak mau berdiri di lapangan panas, jadi mereka terlambat masuk. Satu cara yang kami lakukan adalah menutup pintu untuk memberikan efek jerah, karena sudah diberikan peringatan berkali-kali. Kami sudah panggil orang tua, tapi mereka juga sekongkol di luar. Kalau dikasih surat panggilan itu tidak dikasih sampai ke orang tua, dan kebanyakan juga orang tua malas menanggapi surat panggilan kami dari sekolah. Satpol PP Merauke meminta ketujuh siswa membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kami menemukan ada sekitar 7 anak sekolah yang berkeliaran di jalan. Ketika kami menanyakan, ternyata mereka menyatakan bahwa mereka terlambat. Tapi kami melihat ini sudah di luar jam datang untuk anak sekolah. Makanya kami amankan, kami bawa ke kantor, terus kami menginformasikan kepada guru dari sekolah tersebut untuk bisa melihat atau kita sama-sama memberi edukasi untuk anak-anak ini. Apakah kita melihat bahwa anak-anak ini kenapa bisa sampai berkeliaran di jam sekolah. Setelah menandatangani surat pernyataan, para siswa akhirnya kembali ke sekolah melanjutkan pelajarannya. Guru mengimbau siswa tidak berkeliaran dan tertib belajar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.